PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kurniati, saya guru PPKN di UPTD SMP Negeri 23 Sinjai, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dengan mengambil materi kerjasama dalam berbagai kehidupan di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kesiapan salah satu siswa untuk memimpin baca doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan Syawal. Serunya berdiri siap gerak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Duduk siap gerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Atau ketua kelas siapa yang tidak hadir? Zaki, Bu. Zaki, kenapa Zaki? Sakit, Bu. Siapa lagi nak? Gina, Bu. Gina, kenapa Gina? Sakit, Bu. Oke, yang lain hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah. Kita doakan Gina dengan Zaki semoga cepat sembuh dan bisa bergabung bersama dengan kita ya. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya sebagai pembuka pembelajaran kita. Saya minta kesiapannya Mita untuk memimpin lagu. Yang lain Ibu minta berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Assalamualaikum, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Siapa yang masih ingat siapa pencipta lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Oke, angkat tangan ya, Nada. R. Suharjo. R. Suharjo. Kira-kira apa makna yang terlintas dari lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Siapa yang bisa? Oke, coba Andi Mentari. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan sangat besar. Iya, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus dulu. Indonesia itu negara yang sangat luas dan baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya supaya kalian ada motivasi atau termotivasi, Ibu punya ice breaking, ya, ice breaking. Perhatikan ya, perhatikan Ibu. Tepuk jempol, jempol kanan,
materi kerja sama. Tapi sebelum masuk di materi kerjasama, ada Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu atau pertemuan yang lalu? Apakah sudah dilupakan atau masih diingat? Oke, siapa yang bisa? Angkat tangan. Coba, Zahra. Tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, tentang keberagaman suku, ras, dan antar Golongan. bab berapa itu, bab? 4. Sekarang kan bab 5, ya? Bab 4. Apa lagi yang masih ingat? Siapa? Oke, kita. Pengertian keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Iya, kondisi keberagaman itu kondisi yang menyatukan antara beberapa perbedaan untuk menjadi manfaat belajar kita kerjasama, yaitu supaya kalian tahu apa itu maknanya bekerja sama. Kira-kira pernah melakukan kerjasama? Ya, misalnya menyontek, Bu. Pada ulangan kita sama-sama bekerja. Oh, ibu kan itu ya? Bukan. Apa contohnya kerjasama? Misalnya bekerja bakti. Ini suatu pekerjaan yang berat apabila dikerjakan secara bersama-sama terasa ringan dan cepat selesai. Materi pokok kita kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini bab 5. Kompetensi dasar 3.5. Perhatikan, menelaah pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menjelaskan makna kerja sama. Yang kedua, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang ketiga, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi ada 4. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang ketiga, dengan tepat. Yang ketiga, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tepat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi dengan tepat. Untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini dalam proses pembelajaran yaitu discovery learning. Bagaimana itu? Sebentar Ibu akan menampilkan video dan gambar. Kalian diminta untuk menyampaikan pernyataan atau pertanyaan terkait dari pengamatan video atau penilaian yang Ibu laksanakan sama dengan kemarin-kemarin ada 3. Yang pertama penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Apalagi penilaian pengetahuan terkait dengan bagaimana proses pembelajaran berlangsung, yang mana aktif, yang mana tidak aktif, yang mana yang mau bekerja sama dengan temannya, yang mana hanya mau bekerja sendiri-sendiri. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Bagaimana berkelompok menampilkan yang terbaik hasil presentasenya di depan kelas, dan bagaimana kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Paham? Ya, sebelum Ibu menampilkan video, Ibu bagi kelompok 1, Vina Zahira Putri, Humaira Nur Afifah, Muhammad Rizwan, dan Muhammad Zakwan Syakir. Bergeser, langsung bergeser.
Kelompok 2 Mita, di sini Mita, Safira, Andi Mentari, Aidul Fitra dengan Reza. Kelompok 3 Andi Nada Salsabila, Andi Alodia, siapa lagi? Syawal, Andi Sidik. Kelompok 4 Azhara Putri Ramadhani, Umi Hasanah, Zahira, Ahmad Isnan Sidik. Bukan LKPD ya. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Semua kelompok silakan mengamati video yang ditampilkan Ibu Guru. Nah, sekarang ya, amati gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Sudah diamati? Ya, Bu. Masih diingat videonya? Ya, Bu. Oke. Sekarang Ibu minta untuk mengidentifikasi pernyataan atau pertanyaan terkait dari gambar yang kalian amati, baik video maupun gambar tersebut. Silakan dicatat di LKPD-nya di belakang. Ya, silakan dicatat di LKPD-nya. Satu orang sekretaris yang menulis. Ya, bisa perempuan, bisa juga laki-laki, terserah. Ya. Saya kasih contoh, ya, misalnya terkait dari gambar. Apa kira-kira contohnya? Misalnya gambar berapakah yang menunjukkan contoh kerjasama di lingkungan keluarga? Ataukah pertanyaannya bisa dibalik? Paham? Ya, silakan. Menyusun dulu pertanyaan. Apakah itu tadi pernyataan dan pertanyaannya salah satunya dipilih ataukah dua-duanya tidak jadi masalah?
Adik. Ibu akan lihat bagaimana keterampilan kalian menyusun pertanyaan. Bagaimana keterampilan tiap kelompok menyusun pertanyaan. Dulu pertanyaannya. Oke, sudah ya? Nah, yang pertama, siapa yang mau menyampaikan pernyataan terkait dari video yang ibu tampilkan tadi? Siapa? Angkat tangan, kelompok mana? Oke, Syawal. Berdiri Syawal, berdiri nak. Ya. Dengan kerjasama bersama teman kita hadapi tantangan besar. Oke, dengan kerjasama dengan teman kita akan menghadapi tantangan yang besar. Oke, kita kasih plus untuk kelompok. Oke, kelompok berapa lagi? Ada yang lain terkait dari video yang ditampilkan? Kelompok? Oke, kelompok 4. Ya, berdiri, silakan berdiri. Dengan kerjasama bersama tim kita menjadi kuat. Ya, bagus sekali. Betul ya? Dengan bekerja sama dengan tim, kita akan menjadi kuat. Ada yang lain? Kelompok berapa lagi? Oke, Andi Mentari kelompok 2. Mana mic-nya? Dengan kerjasama bersama tim yang kompak kita menjadi pemenang. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Dengan tim, dengan kerjasama, kita akan menjadi pemenang dengan tim yang kompak. Misalnya, Porseni mendatang atau Porseni kemarin ada yang dapat juara kelasnya. Ya, banyak juaranya karena kita kompak atau kita bekerja sama dengan teman-teman supaya kita kompak untuk menjadi pemenang. Contoh misalnya kita main volley harus bekerja sama, jangan egois, percayakan sama teman.
share kepada teman-temannya supaya bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun untuk bahasannya dalam video ini, yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan politik, yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, yang keempat adalah kerjasama antar Ibu menilai siapa yang tidak aktif dan siapa yang aktif. merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalung di Minahasa, dan Subang di daerah Bali. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dan dalam kehidupannya, sedangkan yang selanjutnya adalah manusia dapat hidup secara wajar, memusyawarahkan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas pribadian Indonesia untuk meluruskan atau memutuskan satu hal yang mengambil bagian. Mau bertanya silakan yang mau bertanya. Antara lain dilakukan dengan melalui badan perwakilan. Yang kedua pembahasannya yaitu tentang kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal 20 Indonesia tahun 1945. ingat ada landasan yang diminta ya. Pajak adalah Untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. salah satunya saja Pajak bisa digunakan oleh usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah koperasi, gotong royong, dan kekeluargaan merupakan salah satu asas dari koperasi. Asas kekeluargaan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas. menyebutkan bahwa tiap-tiap Pasal 30 ayat ayat 1. memiliki dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada yang kedua pasal 27 ayat 3. Republik Indonesia tahun 1945 Setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan. bela negara yaitu apa saja? Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non fisik. Menurut di tahun 2020 dalam berbagai Antarumat beragama. dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Bersama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua adalah saling menghormati lembaga. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk naik di atas mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain diminta untuk menanggapi. Paham? Iya. Ya. Ingat kelompok lain perhatikan ya, kelompok lain perhatikan baru menanggapi hasil kerja dari kelompok satu.
Jelaskan perbedaan kerjasama dan gotong royong. Kerjasama adalah biasa dilakukan pada suatu institusi yang di dalamnya ada kesepakatan yang mengikat. Sedangkan gotong royong biasa digunakan dalam bidang pembangunan tanpa adanya kesepakatan tertentu. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi adalah landasan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Saya minta kelompok lain memberikan tanggapan. Siapa? Ashraf? Ya. Kelompok berdiri nggak? Berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1 bahwa apa yang diutarakan sangat bagus dan sudah sesuai dengan kelompok kami. Oke, terima kasih, baik ya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 ya, dimohon naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aldia Derantari, perwakilan dari kelompok 2. Jelaskan perbedaan kerjasama dan gotong royong. Dapat dilihat dari atas bahwa gotong royong berbeda dengan kerjasama. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, sementara kerjasama biasa dilakukan pada suatu institusi yang di dalamnya adalah kesepakatan yang mengikat. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Ekonomi berdasarkan pasal 23A Undang 1945, pajak dan penguatan lain yang bersifat Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau sama? Oke, sama ya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Saya persilakan perwakilan dari kelompok 3. Kerjasama terjadi apabila dua pihak atau lebih memiliki kesepakatan untuk melakukan sesuatu tidak tertentu. Sementara itu, gotong royong adalah bekerja bersama-sama seperti tolong menolong dan bantu membantu. Sosial politik landasan sila keempat Pancasila. Kegiatan yang dipimpin melakukan pembicaraan dalam kegiatan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sedangkan gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dari tanggapannya sama jawabannya atau ada yang tidak sepakat dengan hasil kerja kelompok lain? Jelas? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang menyimpulkan? Coba, Zahira, berdiri nak. Dari hasil pembelajaran kita dapat mengetahui bahwa bersama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang yang berbeda. Iya, kalau mau bekerja sama tidak boleh memandang latar belakang yang berbeda. Masih ada kesimpulannya? Coba, Zahira, Zahra. Dari hasil pembelajaran kita dapat mengetahui bahwa kerjasama terdiri atas berbagai bentuk, yaitu kerjasama dalam bidang sosial politik, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama dalam bidang ekonomi, dan kerjasama dalam bidang umat. Iya, bagus sekali ya. Baiklah, jadi Ibu dapat menyimpulkan dari kesimpulan yang disampaikan siswa, Ibu dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kerja yang sama itu sangat penting kita lakukan, ya. Dengan kerjasama seperti yang dikatakan tadi, semua pekerjaan yang berat terjadi akan secara ringan. Apalagi dari ingat, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ingat, manusia itu makhluk sosial. Ya. Dengan selesainya semua tugas-tugas kita selesaikan, semua tujuan pembelajaran sudah kita kerjakan, maka selesai pula pembelajaran kita hari ini. Ibu minta LKPD-nya dikumpul dulu. LKPD, silakan dikumpul LKPD-nya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa merefleksi? Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Coba, Vina. Dari hasil pembelajaran yang Ibu sampaikan, kami tetap paham. Oke, terima kasih ya. Katanya dengan pembelajaran Ibu cepat paham dan mengerti. Ada dari kelompok lain? Minta. Ya. Cara mengajar Ibu tidak membosankan. Oke, terima kasih. Katanya cara mengajarnya Ibu tidak membosankan. Masih ada? Coba, Zahira. Coba, Nada. Penjelasan yang Ibu sampaikan jelas sekali secara detail. Oke, penjelasan yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih ya. Secara jelas katanya. Ibu akan melakukan penilaian atau post test. Silahkan dicatat di bukunya. Ya. Ya, nomor 1 di atas sudah. Nomor 2. Catat. Nomor 3. Kita cek ya, yang jawab A angkat tangan. Jawab
Jawaban